Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Febrian Saputra, Hendra Agus Salam, Saputra Ramadhani. Alhamdulillah ini banyak yang hadir, hanya 2 orang yang tidak ada keterangan. Ibu ingatin lagi ya, kita kan hari Senin kan sudah mulai. Iya. Jadi belajarnya juga harus lebih maksimal supaya nanti tidak ada yang demikian. Ya, pembelajaran hari ini nanti kita akan mengamati gambar di sini. Bagaimana sih kira-kira dampak pertambangan emas? Kita kan ada pertambangan di sini. Ada nggak pertambangan emas di sini? Ada. Kita akan lihat gambar memang di bagaimana posisinya. Kemudian juga kan akan berdiskusi nanti tentang dari dampak lingkungannya apa saja, dampak sosialnya apa saja, dan dampak ekonominya apa saja, ya. Karena kita akan mengerjakan juga lembar kerjanya. Pernyataan Samsimah tadi berarti di situ pernah kejadian bahwa ada orang mungkin menggali tentang di tempat pertambangan itu istilahnya tertimbun dari batu emas tadi atau di daerah sekitarnya, ya, yang digali tadi kan. Kemudian apakah pertambangan kita itu sudah memiliki izin kelayakan? Belum. Kemudian nanti pada saat pembelajaran kita akan menilai dari sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilannya. Sikap seperti biasa, misalkan pada saat pembelajaran ada yang mungkin ribut, mengganggu kawannya, sikapnya itu tanggung jawab atau tidak. Kemudian tolong kasih sikap kan, sopan santunnya. Kemudian pengetahuan itu nanti dari hasil LKPD yang kalian kerjakan berkelompok. Kemudian terakhir ada keterampilan ini biasa seperti pada saat kita presentasi, ada tanya jawabnya, kemudian ada respon dari yang mendengar, kemudian bagaimana cara menjawab bagi yang mempresentasi. Kita akan lihat dulu gambar dari pertambangan emas di tengah mengenai dampak lingkungan. Ini adalah lokasi dari di mana ini? Kemudian satu lagi di Mersa. Ya, pada saat di bawah ini kan posisi kan itu di atas. Mobil apa tuh? Biko. Di bawah. Itu karena posisi tidak lagi hujan. Kemudian biasanya kalau kita menggali tanpa ada pengamanan itu juga bahaya. Karena sering kejadian tertimbun dari longsor tadi. Apakah pertambangan emas merusak lingkungan alam? Merusak. Ya, kemudian apa itu pertambangan? Membaca dari Yogi. Suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi. Kita membuka lahan pertambangan di emas di daerah kita tuh ada nggak analisis dampak mengenai lingkungannya? Ada diambil dulu nggak? Atau ada izinnya nggak? Atau tidak? Seperti itu. Jadi banyak ya prosesnya untuk supaya lingkungan di daerah kita tuh supaya tidak rusak. Ada dulu analisisnya mengenai dampak lingkungannya bagaimana. Coba dengar dulu kelompok 1 dan 2. 5 pertanyaan udah. Pertama, ada dampak negatif pertambangan emas dari segi sosial, ekonomi, dan budaya. 3 dan 4 itu mengenai segi lingkungan alamnya. Sampai 2, 3, dan 4 itu sama. Terakhir ada langkah apa saja yang dilakukan agar tujuan AMDAL dapat tercapai gitu ya.
Sampai kayak gitu ya. Coba dengan kamu kelompok misalkan dalam kamu tuh berusaha kesimpulannya bisa dikesimpulan karena kalian membahas tentang segi lingkungan alamnya. Pertemuan Abbas tadi mengenai tentang lingkungan alamnya bagaimana, sedangkan kelompok 1 dan 2 mengenai lingkungan bagaimana analisis mengenai dampak lingkungan. Kepanjangan AMDAL kan nanti langsung jawab satu ada inovasi bahkan setahun kalian bisa bertanya 3 kali dan 5 kali sekarang hanya bisa 1 kali. Iya. Peningkatan masyarakat. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari segi sosial yang ditimbulkan akibat adanya penambangan emas adalah peralihan pekerjaan masyarakat menjadi penambang emas dan terjadinya kecelakaan serta kematian saat melakukan kegiatan penambangan. Dampak ekonomi yang ditimbulkan adalah peningkatan pendapatan masyarakat. Sedangkan budaya adalah kalau dulunya orang Put Tengah bersawah 1 tahun 2 kali panen dan ketika ada pertambangan menjadi 1 kali dalam setahun. Mengapa dalam mengelola sumber daya alam harus mengacu pada AMDAL? Salah satu cara mengelola sumber daya alam dan lingkungan dalam pembangunan itu melalui AMDAL atau dapat dikatakan AMDAL dapat membantu pelaksana pembangunan dengan pendekatan lingkungan sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimasi atau dihilangkan dengan mencairkan teknik. Apa saja yang bisa dilakukan agar tujuan AMDAL dapat tercapai? Upaya yang dapat kita lakukan agar tujuan AMDAL dapat tercapai adalah menghindari dampak, meminimalkan dampak dengan membatasi tingkat atau besarnya tindakan, memperbaiki dampak dengan merehabilitasi atau memulihkan lingkungan yang terkena dampak. Analisiskan dampak positif penambangan emas dari segi sosial. Pertanyaan kita mengambil penambangan emas tetapi tidak merusak lingkungan sekitar. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. 3. Dampak positif dari pertambangan emas yaitu adanya pengembangan sektor pertambangan emas akan meningkatkan pembangunan. Selain itu, sektor pertambangan emas juga meningkatkan pendapatan negara melalui nilai produksi pertambangan emas. Dampak buruk dari kegiatan tambang dapat diminimalisir dengan adanya pengawasan dan kelola dari AMDAL. Sekian dari kelompok kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. AMDAL diperlukan dalam bidang pertambangan karena AMDAL sangat diperlukan dalam kegiatan pertambangan agar dampak buruk dari kegiatan tambang terhadap lingkungan dapat diminimalisir dengan adanya pengawasan tata kelola dari AMDAL. Salah satu cara mengelola sumber daya alam dan lingkungan dalam pembangunannya yaitu melalui AMDAL, atau dapat dikatakan AMDAL dapat
dapat membantu pelaksanaan pembangunan. Peranan AMDAL dalam pengolahan lingkungan untuk menghindari kerusakan lingkungan hidup sehingga dapat membantu menjaga kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Di sekitar pembangunan menentukan prioritas peminjaman sesuai misi dan dijalankan. Bagaimana cara memanfaatkan potensi sumber daya alam tambang? Cara memanfaatkan potensi sumber daya tambang adalah meningkatkan pendapatan. Pertambangan memberikan devisa terbesar bagi negara dengan menggunakan hasil tambang sendiri. Maka Indonesia tidak memerlukan impor bahan tambang dari negara lain. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Penambangan emas dari segi lingkungan alam. Jawabannya, kegiatan pertambangan yang dilakukan di kawasan hutan dapat merusak ekosistem hutan. Jika tidak dikelola dengan baik, pertambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara umum berupa pencemaran air, tanah, dan udara. Peranan AMDAL dalam pengelolaan lingkungan. Jawab, untuk menghindari kerusakan lingkungan hidup hingga dapat membantu masyarakat di sekitar pembangunan menentukan prioritas peminjaman sesuai misi yang akan dijalankan. Solusinya berarti mengambil tambang emas itu boleh, tapi dengan adanya perizinan dari pemerintah, dan kita harus mematuhi tata cara mengambil emas dan dari pemerintah. Kita juga harus tahu dampak lingkungannya. Kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pertambangan? Tambang emas itu boleh, tapi dengan adanya perizinan dari pemerintah, dan kita harus mematuhi tata cara pengambilan emas dari pemerintah. Kita juga harus tahu dampak lingkungannya. Dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penambangan emas. Analisis dampak negatif penambangan emas dari segi lingkungan alam. Jawaban, dampak negatif yang dirasakan masyarakat adalah kerusakan lahan, pencemaran merkuri, meningkatkannya penyakit. Boleh saja kita mengambil hasil penambangan emas, tetapi harus sesuai dengan AMDAL dan harus mendapatkan izin pelayakan. Coba sebutkan dampak positif dari pertambangan emas. Tambang emas telah mampu mendorong dan menggerakkan sendi ekonomi masyarakat. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah AMDAL itu sangat penting bagi lingkungan alam agar mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan dan menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi AMDAL itu sebenarnya itu sangat penting ya. Pertama untuk membantu pengambilan keputusan pada kegiatan misalkan penambangan emas tadi. Kemudian juga bagaimana kelayakan lingkungan hidupnya pada saat proses penambangan tadi. Dan terakhir itu ada pemantauan dari pemerintah pada saat pengambilan pertambangan emas dibatasi atau tanpa diketahui bagaimana kelayakan terhadap lingkungannya dalam proses pengambilan bahan tambang tadi. Kita akan melihat bagaimana kira-kira kalian sudah mengerti atau belum tentang materi AMDAL ini. Nah, kemudian kan ini Bu bagikan nih soalnya. Ini juga ada soal tentang refleksi bagaimana pembelajaran kita hari ini.